Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, nama Ibu Budiana. Jika di kelas 11 kalian belajar PCKI dengan Bu Eva, nah untuk di kelas 12 ini yang akan mengajar adalah Ibu. Dari sekian banyak materi yang pertama akan Ibu ajarkan dan share kepada kalian yaitu tentang isian dari kue Indonesia. Tapi sebelum masuk ke materi, mari kita lihat sama-sama gambar peta yang ada di layar. Selain gambar peta, ada juga nih gambar titik-titik yang di ujungnya ada tanda panah. Ini maksudnya adalah dulu negara kita itu adalah negara jajahan. Ini adalah alur-alur atau arah-arah dari titik satu ke titik lain. Dan juga selain negara jajahan, Indonesia juga dikenal sebagai jalur dagang. Nah, hal tersebut memberikan dampak dong pastinya. Di antaranya memberikan dampak pada sosial budaya, kemudian juga dampak ekonomi, dan yang terakhir adalah ragam makanan. Apalagi dulu negara kita Indonesia ini kaya akan rempah. Dan salah satunya dulu yang sangat menjadi primadona adalah gula. Makanya tak heran jika sampai saat ini ragam pasakan banyak yang rasanya manis dan salah satunya adalah kue Indonesia. Tapi uniknya, meskipun kue-kue Indonesia berbahan dasar yang notabene mengandung karbohidrat banyak seperti tepung beras, tepung terigu, tapi kue-kue Indonesia ini tidak disebut sebagai makanan utama. Dan yang uniknya, makanan ini atau kue-kue Indonesia ini disebut sebagai makanan kecil yang dimakan di samping makanan utama, atau bahkan ada yang dijadikan juga sebagai makanan penutup atau dessert. Dan ini adalah 4 poin yang menjadi pengelompokan bahan dari kue Indonesia. Yang pertama, bahan pokok. Yang kedua, bahan cair. Yang ketiga, yang Ibu buat adalah bahan penambah rasa. Dan yang keempat adalah bahan lain-lain. Yang akan kita bahas di semester pertama, khususnya kelas 12 ini adalah nomor 3 nih, bahan penambah rasa, yang salah satunya bisa kita implikasikan pada isian kue Indonesia. Berikut adalah agenda yang akan Ibu bahas mengenai isian kue Indonesia. Poin yang pertama yaitu tentang penjelasan isian kue Indonesia. Yang kedua tentang klasifikasi isian kue Indonesia. Yang ketiga, alat-alat yang digunakan untuk pembuatan isian kue Indonesia. Yang keempat adalah metode pembuatan isian kue Indonesia. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah faktor kegagalan saat membuat isian kue Indonesia. Penjelasannya pun sangat sederhana. Bahan pengisi kue adalah bahan makanan yang digunakan untuk mengisi bagian dalam kue. Yang menjadi poin penting di sini adalah bagian dalam kue. Fungsinya ada 3. Yang pertama, menambah cita rasa agar lebih enak. Maksudnya, jika kita membuat kue Indonesia yang rasanya flat, nah untuk menambahkan center of taste atau rasa yang kuatnya kita tambah nih di isinya agar pas kita makan rasanya menjadi lebih kuat. Seperti kalau kita bikin klepon atau bikin kue bugis dan lain-lain. Nah, buat fungsi yang kedua sebagai penambah nilai gizi, contohnya kalau kita buat risol atau buat pastel. Selain kulitnya yang gizinya tok karbohidrat saja, tapi untuk menambah nilai gizi di isinya kita tambahkan protein hewani dan juga protein nabati agar rasanya tidak monoton dan juga tentunya penambah nilai gizi. Dan poin yang ketiga adalah dapat menambah nilai jual produk. Sangat jelas jika kita menambahkan bahan-bahan lain yang menjadi penunjang rasa, maka otomatis nilai jual pun akan bertambah. Sekarang kita lanjut ke klasifikasi isian dari kue Indonesia. Ada 2, yang pertama yang isiannya asin, yang kedua yang isiannya manis. Nah, yang asin ini bahan yang digunakan yakni yang mempunyai rasa gurih sebagai bahan pengisi suatu makanan. Sedangkan yang manis ini dibuat dengan berbahan dasar gula, lalu dimasukkan atau dilapisi ke dalam kue sehingga menambah cita rasa. Nih,
ada poin penting, dimasukkan atau dilapisi. Ibu kasih contoh. Kalau yang dimasukkan, oke lah, contoh yang paling gampang aja, klepon. Sedangkan yang dilapisi adalah martabak. Martabak yang semula si isiannya itu menjadi topping, tapi karena penyajiannya dilipat, maka itu sama dengan dilapisi. Kita lanjut mengklasifikasikan. Kalau yang manis ini biasanya isinya itu yang pertama dari buah sebagai pemanis alami. Yang kedua yaitu isian custard. Dan yang ketiga adalah isi krim. Contohnya itu ada whipped cream, ada pastry cream, dan lain-lain. Sedangkan kalau yang asin biasanya isiannya itu dari protein, baik itu hewani maupun nabati. Dan yang kedua adalah dari dairy product. Kalau ini adalah beberapa contoh dari macam kue Indonesia yang memiliki isi. Yang pertama, sudah tidak asing lagi bagi kita, ini adalah comro, termasuk ke dalam kue Indonesia yang memiliki rasa asin di bagian isiannya. Yang kedua yaitu klepon. Kalau ini kategorinya masuk ke dalam klasifikasi isian kue yang rasanya manis. Kalau yang ketiga adalah kueku, termasuk manis karena isiannya adalah kacang hijau. Nah, yang keempat yang mungkin kalian juga baru tahu namanya adalah belengep cotot. Ini adalah panganan khas Indramayu, termasuk ke dalam kategori asin karena di dalamnya itu isinya adalah kacang goreng dan biasanya di atasnya ditaburi oleh bawang goreng. Dan yang terakhir adalah panganan yang sangat tidak asing juga untuk kita semua, yaitu martabak. Adapun alat-alat yang digunakan untuk pembuatan isian kue Indonesia tentunya beragam, bergantung kepada kue apa yang akan kita buat dan metode apa yang kita pilih untuk membuat kue tersebut. Nih, di layar ada 3 metode yang digunakan untuk membuat isian buah, khusus untuk buah. Yang pertama adalah the old fashioned method, yaitu metode pengolahan filling buah dengan memasak semua bahan secara sekaligus. Bahannya itu ada buah, ada gula, dan ada pengental. Langsung dimasukin semuanya sekaligus. Sedangkan metode yang kedua adalah the cook juice method, yaitu pengolahan filling buah tapi dibuat dulu jus atau dibuat dulu cairan. Kemudian dari hasil blender buah tersebut ditambahkan sedikit gula dan juga rempah. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu adalah the cook fruit method. Kalau yang ini filling buahnya itu harus disimmer terlebih dahulu, barulah kita beri pengental, gula, dan rempah lain sebagainya. Bisa membedakan ya? Untuk materi pertama dicukupkan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita pindah ke Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya tentang faktor kegagalan, kita lanjut di pertemuan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.